Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqi Nabiyya. Insyaallah ta'ala, kesempatan kali ini kita lanjutkan di pelajaran yang ke-28 bagian D. Di pelajaran 28. Taib, bisa dibuka di kitabnya di halaman 200. Taib, apa yang kita sedang pelajari di pelajaran yang ke-28 ini? Di sini kita sedang membahas tentang satu jenis atau jenis terakhir dari fi'il mu'tal, yaitu fi'il naqis. Sudah kita katakan sebelumnya bahwasanya fi'il mu'tal itu dibagi menjadi 3. Jadi sebelumnya fi'il itu dibagi menjadi 2, sahih dan mu'tal. Fi'il sahih nanti dibagi menjadi 3 lagi, salim, mahmus, dan mudha'af. Apa maksud dari salim, mahmus, dan mudha'af? Ini insyaallah nanti akan kita lihat di pelajaran yang terakhir. Ya, nanti akan kita lihat apa itu salim, mahmus, dan mudha'af. Ini diakhirkan karena lebih mudah pembahasannya dibandingkan dengan mu'tal. Baik, kita fokus di mu'tal. Fi'il kita katakan berdasarkan ada apa tidaknya huruf illah dibagi menjadi 2, al-mu'tal dan as-sahih. Al-mu'tal artinya yang ada huruf illahnya, alif, wawu, atau ya. As-sahih itu lawannya, yang tidak ada huruf illahnya, tidak ada alif, wawu, atau ya. Dan fi'il mu'tal kita bagi menjadi 3 ini. Ya, kalau huruf illahnya ada di awal, kita namakan fi'il misal. Kalau mu'talnya ada di tengah, kita namakan, kalau huruf illahnya ada di tengah, kita namakan fi'il ajwaf. Kalau huruf illahnya ada di akhir, kita namakan fi'il naqis. Baik. Jadi mu'tal misal contohnya wado'a. Apa huruf illahnya di sini? Waw, ya. Kita fokusnya ke madinya, ya. Kita menentukan ada apa tidak huruf illah itu dari fi'il madinya. Wado'a, yado'u, do'. Ini sudah kita pelajari tasrifnya. Ada seperti wajada, yajidu, dan seterusnya. Kemudian fi'il ajwaf itu ada 3 wazan dia. Jadi tadi kita mengatakan ajwaf itu huruf illahnya ada di tengah. Dan huruf illah itu kan ada 3, ada alif, ada waw, ada ya. Baik. Kemudian ada yang dia memiliki wazan fa'ala yaf'ulu. Alifnya berubah menjadi waw di fi'il mudhari. Qala yaqulu. Ada juga yang alifnya berubah menjadi ya. Ba'a yabi'u. Ada juga yang alifnya tetap. Nama yanamu. Ya, perubahan alif menjadi waw, alif menjadi ya, alif tetap menjadi alif. Ini kita mengetahuinya dari mana? Dari hafalan. Ya, dari hafalan. Jadi pentingnya kita mengetahui tasrif madi ke mudhari saja. Madi mudhari'nya. Adapun amrnya, ya, dia mengikuti satu wazan nanti. Ya, karena amr itu mengikuti ke mudhari'nya. Kalau kita mengatakan qala yaqulu, maka fi'il amrnya qul. Ba'a yabi'u, bi'. Mengikuti harokat di fi'il mudhari'nya. Dan ini sudah kita bahas tasrifnya masing-masing, ya. Silakan di murojaah nanti. Qala yaqulu, kemudian ba'a yabi'u, dan seterusnya. Ini di murojaah lagi nanti agar tidak lupa. Baik, sekarang kita sedang di sini, sedang di fi'il naqis. Di pelajaran ke-28 kemarin sudah kita bahas baka yabki ibki di bagian pertama, ya. Baka yabki sudah kita bahas di 28A kemarin. Bagaimana tasrifnya? Kita ambil contoh kemarin jana yajni, ya. Jana yajni ijni, baka yabki ibki. Baik. Kemudian kita sudah ambil da'a yad'u ud'u. Ini juga sudah kita ambil da'a yad'u ud'u. Ya, sekarang kita sedang di sini. Nasya yansa insa. Ya. Nasya yansa insa. Kita lagi di sini sekarang. Jadi ini termasuk fi'il naqis juga. Apa penyebabnya dikatakan fi'il naqis? Nasya, karena huruf terakhirnya adalah ya. Kalau da'a, dia dikatakan fi'il naqis karena huruf terakhirnya adalah alif lazimah. Baka karena alif maksurah. Nah, sekarang kita pelajari tasrif fi'il semisal dengan nasya dan contoh-contoh yang lainnya nanti. Nasya, yansa, insa. Nasya, yansa, insa. Berarti fa'ila,
yaf'alu, if'al. Baik. Kita kembali ke kitab. Nah, kalau di kitab ini kemarin sudah kita ambil masya yamshi, imshi. Ya, masya yamshi, imshi. Kemudian kalau kemasukan lam, ya, maka dia dengan hasfu harfa illah. Ya, masih ingat ya bahwasanya jazm itu ada dua. Ya, tanda jazm itu ada dua, sukun atau hadzaf. Dengan mensukunkan atau dengan menghapus. Kapan sukun? Kalau sahihul akhir. Kalau tidak ada huruf illah di terakhirnya. Nah, kemudian kapan hadzaf? Hadzaf itu ada dua, hadzaf nun dan hadzaf huruf illah. Kapan hadzaf nun? Menghapus nun ketika berbentuk af'alul khamsah. Yadhabuna, kemasukan lam menjadi lam yadhabu. Kemudian kapan harfu illah dihapus? Ketika huruf terakhirnya adalah mu'tal atau berhuruf illah. Jadi huruf illahnya yang dihapus kalau huruf illahnya yang terakhir. Ya, contohnya jana yajni, kemasukan lam jadi lam yajni. Jadi alif maksurahnya dihapus. Nah, ini berarti yajni ini i'rabnya fi'il mudhari majzum bihasfi harfa illah. Fi'il mudhari majzum bilam. Dia majzum karena adanya lam. Kemudian apa tandanya? Hazaf harfa illah, menghapus huruf illah. Maka kalau masya yamshi, maka kita hapus ya-nya menjadi lam yamshi. Da'a yada'u, kalau kemasukan lam menjadi lam yada'u. Wawunya kita hapus karena huruf illah. Maka sama seperti itu nasiya. Nasiya yansa, huruf illahnya apa? Huruf illahnya adalah ya ini atau alif maksurah ya. Huruf illahnya adalah alif maksurah. Maka kemudian kalau kemasukan lam menjadi lam yansa. Asal katanya kan yansa. Ya, kemasukan lam menjadi lam yansa. Baik, lihat contohnya di sini. Nasiya yansa, lam yansa, insa. Fi'il amarnya ya. Khasyiya yakhsha, lam yakhsha, ikhsha. Baqiya yabqa, lam yabqa, ibqa. Jadi ini contoh-contohnya ya. Nasiya yansa itu artinya lupa ya. Nasiya yansa artinya lupa. Kemudian khasya yakhsha artinya takut. Kemudian baqiya yabqa artinya masih ya, masih. Nanti kata baqo ya, baqo itu yang tetap. Alam baka bahasa kita ya. Alam baka, alam yang tetap. Baik. Kita lihat sekarang bagaimana contoh penggunaan dari fiil-fiil yang semisal dengan nasiya yansa dan saudara-saudaranya. Contoh yang pertama, abaqiya minat ta'ami syai'un la lam yabqa minhu syai'un. Abaqiya. Nah, ini dia fiil nakisnya. Baqiya yabqa. Apa arti baqiya tadi? Masih. Apakah masih? Apakah tersisa? Gitu ya. Baqiya itu bisa artinya tersisa atau masih. Abaqiya minat ta'am. Apakah tersisa dari makanan syai'un, sesuatu? Maksudnya masih ada sisa apa enggak? Jawabannya la. Lam yabqa minhu syai'un. Nah, masukkan lam jadi lam yabqa. Jadi yang tadinya baqiya menjadi yabqa. Nah, dihapus huruf illahnya. Jadi kalau ada yang nanya nanti yabqa ini fi'il apa? Ini fi'il mudhari nakis namanya. Fi'il mudhari nakis itu kalau majzum dihapus huruf illahnya. Baik, nomor 2, dhahabat ummi ila Makkata wa baqiyat hunaka syahraini. Dhahabat ummi, ibu saya pergi kemana? Ila Makkata, ke Makkah. Wa baqiyat, nah ini dia fi'il nakisnya. Baqiyat domir hiya, kembalinya ke ummi. Ibu saya pergi ke Mekah dan dia masih di sana syahroin, selama 2 bulan. Maksudnya apa? Menetap di sana selama 2 bulan. Berarti sekarang ini ibu saya masih di Mekah. Taib. Nomor 3, la tansa ma qulta laka. Ma qultu laka. La tansa. Nah, ini dia fi'il nakisnya. La tansa. Jangan lupa. Dari nasiya yansa. Kenapa dihapus huruf illahnya di sini? Karena la ini adalah la an-nahiyah. Dan sebagaimana kita sudah pelajari bahwasanya la an-nahiyah itu termasuk jazimah. Ya, sama amalannya seperti lam.
dia menjazamkan. Jadi la tansa ma qultu laka, jangan lupakan ma apa qultu yang aku katakan laka kepadamu, perkataanku, maksudnya jangan lupakan perkataanku. Taib. Nomor 4, nasitu makna hadhil kalimati. Nasitu ini dia fiil nakisnya. Jadi nasia yansa, kalau fiil madinya nasitu domir ana, ya, nasitu domir ana. Nanti akan kita lihat tasrif lengkapnya. Baik, nasitu makna hadhil kalimati, saya lupa makna kata ini. Makna hadhil kalimati, makna mudhaf, ya, kalimati mudhafun ilaih, hadhihi zaidah, tambahan saja. Taib. Nomor 5, ikhsyallaha wala takhsya ahadan ghairahu. Ikhsya, ya, ikhsya kalau sudah ada i di awalnya berarti dia ini adalah fiil amr berarti, ya, karena dia juga dihapus huruf ilahnya di sini. Karena sebab dihapus huruf ilah itu hanya ada dua, ya, kemasukan lam atau la an-nahiyah, atau dia sebagai fiil amr. Hanya dalam dua kondisi ini saja. Ya, di sini tidak ada lam, tidak ada la an-nahiyah, berarti dia fiil amr. Ikhsya, khasya, yakhsya, ikhsya. Ikhsyallaha, takutlah kepada Allah. Wala takhsya, dan jangan takut. Khasya, yakhsya, fiil di sini dia kemasukan la an-nahiyah. Fiil mudhari kemasukan la an-nahiyah, berarti dihapus huruf ilahnya. La takhsya ahadan, jangan takut kepada seseorang, sesuatu, ghairahu, selain dia, selain Allah maksudnya. Takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada sesuatu selain Allah. Nomor 6, ana ansa katsiron. Ana ansa katsiron. Nasiya yansa, kalau dhamir ana menjadi ansa. Ini di fiil mudhari. Nasiya yansa. Jadi ana ansa katsiron. Ana ansa fiil mudhari dari nasiya yansa dhamir ana. Ana ansa katsiron, saya banyak lupa. Nah, jadi kalau kita mengartikannya seperti ini, kita artikan sering, ya. Kalau benda bentuknya baru kita katakan banyak. Saya makan banyak, gitu. Jadi kalau perbuatan, kembalinya ke perbuatan, katsiron ini kita artikan dengan sering. Saya sering lupa. Ya, itu mananya, ya. Saya sering lupa. Taib. Nomor 7, ma hadara Talhatu mundu usbu'aini. Akhsha an yakuna maridon. Ma hadara. Ma di sini ma nafiyah, karena konteksnya bukan bertanya di sini. Ya, berarti ma ini artinya tidak. Ma hadara, di mana la yahdur, ya, tidak hadir. Talha nama orang, ya. Talha tidak hadir. Mundu, sejak. Usbu'aini, 2 pekan. Usbu'aini musanna dari kata usbu'un. Dan dia di sini sebagai mudhafun ilaih, mundu sebagai mudhafnya. Maka usbu'aini dalam kondisi majrur di sini, musanna majrur dengan ya. Ya, jadi usbu'ani atau usbu'aini. Taib. Kemudian akhsha, aku takut, aku khawatir, an yakuna maridon. Ini domir ana berarti. Akhsha an yakuna maridon, saya takut dia dalam kondisi sakit. Kana yakunu, ya, mana isimnya di sini? Isimnya adalah Talha, ya, kemudian maridon sebagai khabarnya. Jadi kalimat lengkapnya akhsha an yakuna Talhatu maridon, gitu, ya. Tetapi karena sudah lewat penyebutan kata Talha tadi, jadi sudah terwakili, jadi nggak perlu lagi disebut. Taib. Nomor 8, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalathatun. Jadi dalam hadis Nabi SAW bersabda, jadi kalau qala Nabi kita artikan qala ini dengan bersabda, ya, bukan berkata. Kalau berkata umum, ya, bisa manusia biasa, orang-orang lain. Tapi kalau bersabda itu hanya
khusus untuk Nabi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, yatba'u, mengikuti. Mengikuti apa? Al-mayyita, si mayit. Ya, mayit ini orang yang sudah meninggal. Salah satu, ada tiga. Ada tiga hal yang akan mengikuti mayit. Ahluhu, yang pertama keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, dan amalannya. Yang mengikuti mayit maksudnya mengiringi kepergian mayit menuju peristirahatan terakhirnya. Ya, jadi orang meninggal di rumahnya kemudian dibawa ke kuburan, ada tiga hal yang akan ikut mengiringinya. Keluarganya, anak istrinya, kemudian harta-hartanya, ya. Kalau ada hartanya misalkan pakai mobil sebagainya. Wa amaluhu, dan amalan perbuatannya. Fayarji'usnani, maka akan kembali, raja'a yarji'u, akan pulang, isnani, dua. Dari tiga tadi akan pulang dua, yaitu ahluhu wa maluhu. Wa yabqa wahidun, dan akan tetap satu saja dari tiga yang mengiringi tadi. Jadi pengiring jenazah itu ada tiga, akan pulang dua, tersisa satu yang akan menemani di alam kubur. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang masih tetap itu adalah amalan perbuatan, ya. Keluarga dan harta tidak lagi bermanfaat di dalam kubur. Taib. Kemudian lihat di sini hamidun masya, aminatu masyat. Ini sudah kita pelajari ya. Baka, aminah, bakat. Seperti domir hiya. Masya menjadi masyat. Baka menjadi bakat. Da'a menjadi da'at. Nah, sudah kita pelajari itu di fi'il madi domir hiya. Maka kalau nasiya dia agak beda, menjadi nasiyat. Ya. Coba kita perhatikan di sini. Masya, ini domir huwa. Ini akhiran huruf terakhirnya adalah sukun. Harokat huruf terakhirnya adalah sukun. Makanya ketika bertemu dengan tak taknis, ya, domir hiya, ini tak taknis ya, dia kan berharokat sukun juga. Sukun ketemu sukun tidak boleh, makanya huruf ini dihapus. Jadinya masyad. Ya. Tapi kalau di sini huruf terakhirnya adalah ya dan berharokat fathah. Ada harokatnya, bukan sukun. Maka ya-nya tidak perlu dihapus karena tidak bertemu dua sukun di sini, karena hanya ada satu sukun. Ta'tanis sukun, sebelumnya fathah, sudah cocok. Berarti sama seperti zahabat, qaraat, ya. Qaraat ada 4 huruf, nasiyat ada 4 huruf juga. Berarti normal kalau di nasiyah ya. Jadi tidak seperti dua wazan sebelumnya. Ya, itu maksudnya. Jadi nasiyah, nasiyat, rodiya, rodiyat, ya, baqiya, baqiyat, ya, khasyiyah, khasyiyat. Ini di domir hiya di fi'il madinya. Taib. Kita lihat contohnya. Mana kemarin rodiya, ya. Kita ambil contoh yang lain, rodiya. Ini sama wazannya ya dengan khasyiyah, dengan nasiyah ya. Rodiya, rodiya, rodu. Rodiya, rodiya, rodu. Kita ambil contoh nasiyah tadi. Nasiyah, nasiyah, nasu. Kemudian, ya ini dia tadi, hiya. Nah, rodiyat, berarti nasiyat, baqiyat, khasyiyat. Ya, kemudian rodiyata, berarti nasiyata. Kemudian rodina, nasina. Maka dari hunna ke bawah sudah polanya sama. Ya, yang perlu diperhatikan dari huwa sampai huma saja. Dari hunna ke bawah sudah polanya sama. Rodina berarti nasina, nasita, nasitum, manasitum, nasiti, dan seterusnya. Ini di tasrif fi'il madinya. Silakan dimurojah lagi nanti tasrifnya, ya, tasrif lengkapnya nih di fi'il madinya. Taib. Itu apa namanya, tasrif dari fi'il nasiya yansa. Udah selesai dari situ. Sekarang kita akan merojaah kembali tasrif dari yang pertama. Ya, tasrif dari yang pertama kan kita sudah pelajari tiga jenis wazan ya, masya yamshi, da'a yada'u, dan nasya yansa. Ini sekarang kita meroja dari awal. Sekarang masya yamshi kita pelajari tasrifnya lebih lengkap lagi. Sebenarnya ini sudah kita bahas ya, tasrifannya lengkap kemarin, tapi di kitab ini kan hanya beberapa ini bahas tasrifnya kemarin. Baik, sekarang kita meroja kembali. Di sini dikatakan isnadu masya ilad domair, penyandaran fi'il nakis masya ilad domair kepada domir-domir.
Nah, ini dia judulnya. Berarti di sini masya bisa kita ambil contoh yang lain, baka ya. Dan contoh-contoh yang lain kemarin. Baka ya beki, ya, masya yamshi. Jadi kalau masya ini kita ambil tasrif fiil madinya dulu ya. Hamidun masya, aminatu masyat. Ini asal katanya sukun ketemu sukun, tapi karena tidak bisa sukun ketemu sukun, akhirnya huruf ilahnya dihapus, jadinya lah seperti kita lihat masyat. Ya, kemudian anta masyaita, anti masyaiti, ana masyaitu. Kemudian al-aulad domirhum, berarti masyau, asal katanya masyayu, tapi karena berat di pengucapan, nah ini dihapus. Jadi penghapusan huruf ilah itu banyak sebabnya ya. Salah satunya adalah thiqal namanya. Thiqal itu tanafur, ribet penyebutannya ya. Bagaimana patokannya ribet apa tidak itu ya orang Arab yang menetapkan dalam perkataan-perkataan mereka. Jadi kita hanya mengikuti sebagaimana yang mereka sebutkan. Taib. Kemudian al-banatu masyaina, dhamirhunna. Antum masyaitum, antunna masyaitunna, nahnu masyaina. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin ya di tasrif di jana yajni ya. Masyayamsi ini sama dengan jana yajni. Silakan dimerojah lagi. Ya, masya, masyaya, masyau, masyat, masyata, masyaina, masyaita, masyaituma, masyaitum, masyaiti, masyaituma, masyaitunna, masyaitu, masyaina. Ini dia. Taib. Kemudian sekarang penyandaran yamshi. Kalau tadi madi, sekarang mudhari'nya. Huwa yamshi, hiya tamshi, anta tamshi, anti tamshina. Asal katanya tamshiyina, tapi karena berat pengucapannya jadinya tamshina. Kemudian ana amshi, hum yamshuna, hunna yamshina, antum tamshuna, antunna tamshina, nahnu namshi. Ya, kita lihat tasrifnya sekarang. Ya, tasrif di mudhari'nya. Kita ambil contoh jana yajni, berarti masya yamshi, yamshiyani, yamshuna, tamshi, tamshiyani, yamshina. Ingat hunna itu ya awalannya ya. Jangan tamshina, salah. Yamshina. Kemudian tamshi, tamshiyani, tamshuna, tamshina, tamshiyani, tamshina. Sama di situ ya. Kemudian tamshina, antunna tamshina. Kemudian ana amshi, nahnu namshi. Kalau bingung di domir antuma, sudah hapus saja antumanya. Nggak usah dihafalkan. Antuma sama huma itu jarang kepake. Fokus saja di domir-domir yang sering kepake ya. Tapi kalau mau dihafalkan semua juga lebih bagus. Ya, dilatihkan lagi nanti yamshi, yamshiyani dan seterusnya. Taib. Itu dia penyandaran masya yamshi di fiil mudhari. Kemudian isnad fiil amr min masya ila dhamair. Ini kalau di fiil amrnya sekarang. Kalau tadi madi, mudhari, sekarang amr. Imshi, imshu, imshi, imshina. Imshi domir anta, imshu domir antum, imshi domir anti, imshina domir antunna. Nah, kalau kita baca di sini ejni ya. Imshi, imshia, imshu. Kemudian imshi, imshia, imshina. Baik, itu dia ya. Kemudian nasya. Sekarang kita ambil ya tadi masya yamshi, sekarang nasya yansa. Kita ambil madi, mudhari dan amrnya. Kalau nasya, huwa nasya, hiya nasyat, anta nasita, anti nasiti, ana nasitu. Hum nasu, asal katanya nasiu ya, tapi karena berat di pengucapan ya, akhirnya dihapus. Kemudian hunna nasina, antum nasitum, antunna nasitunna, nahnu nasina. Ya, nahnu nasina. Baik, kita lihat di sini nasya yansa berarti rodiya yardo. Rodiya rodu berarti nasya nasu. Nasyat nasyata, nasina nasita nasitumah, nasitum nasiti nasituma, nasitunna nasitu nasina. Baik, silakan merujuk sendiri nanti ya. Dilatihkan lagi. Baik, kemudian mudhari'nya yansa. Huwa yansa, hiya tansa, anta tansa, hum yansauna, hunna yansaina, antum tansauna. Anti tansaini, anti tansaina, ya, anti tansaina, ana ansa, antunna tansaina, nahnu nansa. Ya,
kalau kesannya ribet sekali ini ya, di fi'il mudhari ini ya, ribet kalau udah terbiasa ya, kalau udah terbiasa nanti refleks deh. Tapi kalau udah banyak latihan ternyata belum terbiasa juga, jangan terlalu berpatokan di sini ya. Pembahasan kita masih banyak yang lain, jadi nggak paham bagian ini 100% tidak masalah. Yang penting mengerti bahwasanya fi'il mu'tal nakis itu tasrifnya berbeda dengan fi'il yang normal. Itu aja yang paling penting dipahami. Ya, kalau bingung nanti ya tinggal merujuk ke tabel ini saja lagi nanti. Baik. Berarti yansayani yansauna, tansayani yansaina, tansayani tansauna, tansayani tansaina, ansa nansa. Tapi itu dia tasrif nasya yansa di fi'il mudhari'nya. Kemudian fi'il amarnya nasya yansa insa. Berarti insa anta, insau antum, insai anti, insaina antunna. Ya. Nah, jadi irdo kita ambil di sini ya. Insa, insaya, insau, insai, insaya, insaina. Baik, udah selesai dari nasya yansa, madi, mudhari dan amarnya. Sekarang ke da'a yada'u. Da'a yada'u. Ini wazan yang ketiga. Ini seharusnya wazan yang kedua ya, tapi di nasya yansanya dikedepankan tadi. Baik, sekarang kita lihat da'a di madi, mudhari dan amarnya. Ya, kita ambil contoh kemarin apa? Kemarin kita ambil dana yadanu, mendekat. Ya. Danawa danau, berarti da'a da'awa da'au, da'at da'ata da'auna, da'auta da'autuma da'autum da'auti da'autuma da'autunna da'autu da'auna. Kemudian domir di mudhari'nya yada'u, huwa yada'u, ya tad'u, anta tad'u dan seterusnya. Ya, ini sudah kita pelajari ya. Kita lihat ke tabel saja. Yada'u yada'uwani, yada'una tad'u, tad'uwani, yada'una tad'u, tad'uwani, tad'una, tad'ina, tad'uwani, tad'una, ad'u, nad'u. Nah, ingat di sini tidak ada alif farikohnya ya, nggak ada alif di sini, ya, nggak ada alif. Kenapa? Karena waw ini adalah waw aslinya, bukan waw jamaah. Kalau waw jamaah baru pakai alif farikoh. Nanti kita lihat perincian, ya, cara membedakan alif farikoh dengan alif asli. Baik, kemudian setelah itu di fiil amarnya da'a yada'u uda'u. Berarti di sini kita ambil dana yadnu udnu. Berarti ud'u, ud'uwa, ud'u, ud'i, ud'uwa, ud'una. Nah, itu dia tasrif fi'il amarnya. Baik. Kemudian nomor 21, sudah selesai kita dari fi'il nakis ya. Selesai kita dari fi'il nakis. Kemudian di sini ada perintah dari penulis kitab ya. Di sini ada tadi di 28A ya, sudah ada kata, kita lewati kata arini ya, kata arini. Arini itu artinya tunjukkan kepada saya ya. Berasal dari kata apa? Berasal dari kata aro ya, afwan, aro ini tulisnya ya, aro yuri. Jadi dia fiilnya 4 huruf. Aro afwan 3 huruf ya. Aro yuri, fi'il amarnya ari. Nah, dia nih. Kecilan ya. Baik. Jadi aro yuri ini artinya menunjukkan. Kalau ro'a itu melihat. Kalau aro memperlihatkan. Jelas bedanya ya. Nah, kalau ro'a kita yang melihat. Kalau aro memperlihatkan, kita membuat orang lain melihat, itu bedanya. Aro itu fi'il madinya, yuri fi'il mudhari'nya, ari fi'il amarnya. Jadi perlihatkanlah. Kalau kita ingin mengatakan perlihatkanlah kepada saya, maka kita katakan tambahkan ni di akhirnya. Jadinya lah arini. Jadi ini bukan satu kata ya. Ari ini 2 kata. Ari fi'il amar, kemudian ni dhamir muttasil. Jadi arini artinya tunjukkanlah kepada saya, perlihatkanlah kepada saya. Kalau kita minta tunjukkanlah kepada
dia laki-laki, maka kita katakan arihi. Ya, tunjukkanlah kepada dia perempuan, ariha. Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi arini, ya, di sini kita diminta oleh penulis untuk yaqulul mudarris likulli talibin minat tulab. Jadi kalau kita berada di kelas ini ya, gurunya diminta untuk mengatakan arini kepada para santri satu persatu. Praktek maksudnya ya. Ya fulan arini kada. Misalkan minta ditunjukkan bukunya. Arini kitabaka. Tunjukkanlah kepada saya bukumu. Arini sa'ataka. Tunjukkan kepada saya jam tanganmu. Arini lisanaka. Tunjukkan kepada saya lisanmu, lidahmu. Nah, jadi kata arini ini bisa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari ketika kita ingin melihat kepada benda yang dimiliki oleh seorang lain. Ya, ada orang bawa buku, wah kayaknya bukunya bagus sekali. Ya. Jadi antum pengen lihat, maka antum katakan kepada orang tersebut, ya akhi, arini kitabaka. Ya, perlihatkan kepada saya bukumu. Ya, kalau ada orang datang bawa kresek, misalkan yang kita ingin tahu apa isi dalam kresek tersebut, maka kita akan arini apa isi kresek tersebut dan seterusnya. Taib, itu tasrifnya. Jadi ini hanya sekedar murojaah pengulangan saja ya. Jadi ini bisa antum tidak perlu terlalu didalami yang ini ya. Pindah saja ke tabel ini ya, karena ini sama. Bahkan ini lebih lengkap tabel-tabel itu. Antum lihat ke tabel-tabel itu saja sama maksudnya dengan di sini. Baik. Kemudian al-kalimatul jadidah, sebelum kita akhiri pelajaran yang ke-28 ini, sebagaimana biasa, kita lihat kosakata baru yang sudah kita pelajari di pelajaran yang ke-28 ini. Yang pertama, ada kata al-asya'u. Kata al-asya'. Apa arti al-asya'? Al-asya' artinya makan malam. Ini sudah kita pernah pelajari ini ya. Jadi kalau makan pagi namanya al-fatur, kalau makan malam namanya al-asya, makan siang namanya al-goda. Ini makan malam, dinner lah itu ya. Kemudian at-tahqiq. Tahqiq itu artinya konfirmasi. Ya, kalau kita mau belanja secara online itu kan ada lembaran konfirmasi belanjaan kita berapa, ya, alamat pengiriman sebagainya. Itu namanya tahqiq. Ya, namanya tahqiq. Jadi konfirmasi. Bisa juga kita artikan dengan penerapan, pengaplikasian. Akan kita mengatakan tahqiqut tauhid. Artinya penerapan tauhid. Ya. Kita ini harus belajar ilmu akidah tauhid untuk mentahqiqnya, untuk menerapkannya maksudnya. Baik. Kemudian al-qumamah. Al-qumamah artinya sampah. Ya, sampah itu namanya al-qumamah. Kemudian an-nahar artinya siang hari. An-nahar lawan dari al-lail. Kemudian sahibun jamannya ashabun, artinya teman atau pemilik, owner ya. Jadi sahibun itu ada dua maknanya. Bisa artinya teman, bisa artinya pemilik, tergantung konteks kalimatnya, nanti cara membedakannya lihat dari konteksnya. Kemudian tawa yatwi, fi'il ini. Tawa yatwi artinya melipat pakaian ya, nggak melipat yang lainnya, hanya untuk pakaian saja. Tawa yatwi. Baik, kemudian waqa'a yaqa'u. Ini artinya ada dua, bisa artinya jatuh, bisa artinya terletak. Ya, kalau setelah kata waqa'a itu ada nama tempat, itu artinya terletak. Misalkan kita katakan waqa'a Pura Melati. Ya, Pura Melati itu terletak di Pondok Gede, di Pondok Gede. Gitu ya. Waqa'a al-Ma'had al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Ma'had Imam Syafi'i terletak di Bekasi. Nah, itu artinya terletak. Tapi kalau misalnya kita mengatakan waqa'a at-tiflu, anak kecil itu waqa'a, di situ artinya jatuh artinya. Jadi sesuaikan dengan konteksnya. Kalau ada nama tempat, berarti waqa'a artinya terletak. Jadi diartikan sesuai nanti. Kemudian al-yamin artinya
sebelah kanan. Kemudian lawannya adalah al-yasar, sebelah kiri, yamin. Nah, yamin ini mudzakkar, muannasnya yumna. Yasar ini mudzakkar, muannasnya yusra. Baik. Kemudian tanawulun. Tanawulun artinya memakan atau mengkonsumsi. Ya, mengkonsumsi tanawul. Tanawulud dawa artinya mengkonsumsi obat. Ya, kalau makanan berarti memakan artinya. Qaumun, kaum ya. Kaum sekelompok orang ya. Jadi kaum itu lafaz mufrad tapi maknanya jamak ya. Kaum itu lafaznya mufrad tapi maknanya banyak orang. Turabun artinya tanah. Turabun. Kemudian hadayahdi artinya menunjuki. Ya, hadayahdi artinya memberi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hatta ya'ti artinya sama dengan ja'a yaji'u artinya datang. Ya, hatta ya'ti artinya datang. Kemudian ilahun artinya sesembahan. Al-lail lawan dari an-nahar tadi artinya malam hari. Kemudian ahlun ya, ahlul bait misalkan itu artinya keluarga besar itu namakan ahlun. Tapi kalau ahlut tauhid berarti artinya ahli tauhid, pelaku tauhid maksudnya ya. Disesuaikan konteksnya nanti. Mumazzaq artinya sobek atau robek ya, untuk kain, kertas dan sejenisnya. Kemudian tabi ayat ba'u artinya mengikuti. Ya, dari katanya yang berkata tabi'in. Ya, tabi'in artinya orang yang mengikuti. Baik. Jadi tabi ayat yatba'u artinya mengikuti. Baik, ini akhir dari pelajaran yang ke-29. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pelajaran yang akhir dari pelajaran yang ke-28, afwan. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang ke-29. Kita membahas tentang apa nanti? Kita akan membahas tentang fi'il mudha'af. Ini yang kita bahas nanti. Ya, kita akan membahas ini. Ya, jadi sudah selesai kita dari semua fi'il mu'tal. Ya, ini sudah selesai kita. Ini adalah pembahasan yang cukup rumit ya, sejauh ini pembahasan yang rumit. Pembahasan fi'il mu'tal ini karena dia sorof ini sebenarnya. Nah, jadi insyaallah nanti kita akan bahas satu bagian dari fi'il sahih, yaitu fi'il mudha'af. Apa itu fi'il mudha'af? Apa itu fi'il mahmus? Apa itu fi'il salim? Insyaallah akan kita lihat pada pelajaran yang ke-29 dan seterusnya nanti insyaallah taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.